Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Bilang ya salam. Ya salam. Saya kalau ceramah pakai ya salam. Jadi nanti kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya? Ya salam. Yang saya hormati guru-guru kita, terutama Bapak Ketua Pimpinan FKMM, yaitu Kiai Haji Ahmad Jamil LC, mata'anallah bituli hayatih, dan para ustadz yang mendampingi beliau. Ada Al-Ustadz Yusri Hamka, Al-Ustadz Anas, Al-Ustadz Ferry Nur Aziz, Al-Ustadz Helmi Yusuf, para pengurus lainnya, insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat, barakah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Permata Kolbu, yaitu Haji Al-Ustadz Haji Komang. Ini beliau dulu orang dekatnya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham rahimahullah. Dulu sering ketemu saya dulu di Azikro. Tadi yang memberikan sambutan dengan pantun-pantun yang indah, Al-Ustadz Haji Suparman. Ini saya mau bawain pantun gak sekelas antum ya. Ya salam. Jadi ada banyak sesepuh yang hadir. Mohon maaf jika namanya tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, paman saya Haji Hussein, dan segenap para hadirin hadirat rahimakumullah, calon-calon surga. Untuk ibu-ibu akhwat calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Ini pengajiannya panjang juga ini. Kita datang dari sebelum subuh ke sini. Ini bawa barokahnya gede banget. Pahalanya nggak kehitung ini. Insyaallah diterima sama Allah. Amin Allahumma amin. Bayangin dari mulai datang sebelum subuh. Itu kayak gimana pahalanya? Itu kalau sekelasnya kelas-kelas Kopassus lah gitu kan. Orang-orang ahli ibadahnya kelas Kopassus lah. Dia pasukan khusus datang sebelum subuh. Saya ingat dulu di Tanabang kita kebun kacang gitu. KTP situ. Tahu ya? Jadi saya kalau ditanya di mana rumah Venus Garden. Venus Garden itu kebun kacang, Venus Garden. Kebun kacang. Haji Suparman tetangga saya. Cuman beliau hijrah ke sini. Jadi para hadirin, di kebun kacang itu ada satu tukang jahit. Tukang jahit kampung nih. Kan ada kelas-kelasnya lagi dia. Ya, penghasilannya nggak seberapa, tapi anaknya semua jadi sarjana. Kata orang kita sarjana.
sarjana. Beda tuh antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Ini kan ada penekanan di sini. Jadi anaknya udah S1, wah soleh semua, rezekinya bagus, bakti sama orang tuanya. Terus ada yang nanya sama nih bapak, Pak, resepnya apa Pak? Keluarganya baik semua, anaknya baik semua. Resepnya doa. Resepnya apa? Doa gitu dia. Cara doanya gimana ya? Aneh datang ke masjid sebelum subuh. Tiap hari aneh datang ke masjid sebelum subuh. Karena awal-awal tuh kadang-kadang ke masjid aneh udah nyampe, kuncinya belum ada yang buka, kuncinya kagak ada. Akhirnya dia mendaftarkan diri jadi marbot yang nggak dibayar. Karena supaya buka masjid, dia mendaftarkan diri. Jadi marbot ini pekerjaan yang istimewa. Nah, marbot ini kerjaan yang istimewa. Insya Allah semuanya jadi marbot semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Ya salam. Kerjaan istimewa ini marbot ini. Kadang-kadang saya kira di beberapa perumahan, orang perumahan ini baik-baik, ya, dia pekerjakan marbot, mestinya dia yang jadi marbot. Ini pekerjaan istimewa ini. Tidak main-main, tapi di sini warganya soleh semua. Saya lihat tadi pagi Komar sama teman-temannya sebelum subuh udah di luar melihat saya datang udah tenang, katanya penceramah udah datang, ya kan? Tadi dia duduk lagi sebelah saya, makanan udah aman, baru bisa duduk. Jadi ini tadi ketua nggak ngasih sambutan, memang lagi mikirin konsumsi ya. Dengan jumlahnya, oh berarti udah cukup, udah tenang baru duduk. Ini bagus ini kayak begini, marbot sejarah. Jadi datang sebelum subuh Pak ke masjid. Kita tunjukin kita butuh sama Allah. Kita tunjukin, ya Allah nih hamba butuh Engkau nih Allah. Tanpa Engkau nih hamba nggak bisa nih hidup nih gitu. Datang sebelum subuh. Walaupun ya yang mau qiyamul lail di rumah ya baik-baik saja. Tapi kalau yang di masjid ya luar biasa kan. Karena hawa masjid itu kadang-kadang memudahkan kita untuk lebih khusyuk. Datang ke masjid sebelum subuh, saya doa, saya nangis. Doanya nangis. Kalau doa sama Allah itu apa? Nangis, berhenti. Ya, ini orang sekarang kan mudah-mudahan deh, mudah-mudahan ini kalimat mudah-mudahan gitu. Mau boleh, dikabul boleh, enggak ya udah. Mudah-mudahan deh. Doain deh mudah-mudahan Anda bisa haji, ya mudah-mudahan mulu. Dikabul boleh, enggak masalah, mudah-mudahan. Kalau doa itu mukor. Dulu guru saya di Hadramut, Al-Habib Umar bin Habib Hafizahullah, beliau bilang kalau doa itu yang mukor yang mentok. Antum kalau doanya caranya sama Allah, cara doa mukor, cara doa ya Allah mentok nih, udah nggak ada jalan, pasti langsung kabul, langsung. Nah, itu gimana? Kita tunjukkan kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan mulai besok kita bisa datang ke masjid sebelum subuh. Mau tahajud dulu di rumah nggak masalah, tapi sebelum subuh, sebelum azan udah di masjid. Kita yang datang awalan tuh barokahnya lebih besar di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Datang, merintih, doa. Fa'ilam tabki fatabaka. Gak bisa nangis, paksain nangis. Doa tuh kalau perlu harus nangis. Biasanya kaum wanita cepat nangis doa. Kalau orang laki tunggu kena utangnya banyak, nggak bisa bayar baru dia bisa nangis. Ada orang gitu, kudu susah dulu baru bisa nangis. Karena kenapa dia begitu? Karena dia nggak tahu hakikatnya berdoa. Ada Al-Habibul Imam Abdullah Al-Haddad Sahibul Ratib. Itu beliau dalam qasidahnya mengatakan, qad kafani ilmu rabbi
لي بافتقاري ولهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Ya salam. Iki turu kabeh. Telah cukup bagiku ilmunya Allah dari harapanku dan ikhtiarku. Jadi artinya di sini Imam Abdul Al-Haddad mengajak kita berpikir. Antum pikir antum berdoa kepada Allah mau memberitahu Allah itu akan hajat antum? Ya kan nggak perlu. Allah kan sudah tahu hajat antum. Mohon maaf, ada orang doa tapi dia merasa dia mau ngasih tahu Allah tentang hajatnya. Nah, itu kan masalah jadi. Allah udah tahu hajat ente, udah tahu. Hajat dulu udah tahu. Hajat akan datang, Anda belum tahu, Allah sudah tahu. Itu siapa sih yang main itu tuh babaran dong, berdiri. Hajat akan datang, Anda kan belum tahu kan? Allah sudah tahu. Ya kan? Benar kan? Hajat minggu depan apa? Pak, kalau masih hidup. Minggu depan hajat bapak-bapak apa? Allah udah tahu. Antum punya hajatnya apa, mau ngomongnya apa, bahasanya apa, Allah sudah tahu. Nah terus kalau sekedar doa ingin memberitahu hajat, kan Allah sudah tahu. Terus kenapa kita harus berdoa? Kata Imamul Haddad, fadu'ai wabtihali syahidun li bintiqari. Ternyata doaku bukan dalam rangka memberitahu Allah, tapi doaku yang kupanjatkan kepada Allah adalah sebagai saksi bahwa aku ini fakir di hadapan Allah. Aku ini butuh sama Allah. Ya, makanya dikatakan orang yang gak doa berarti orang sombong. Menunjukkan bahwa aku ini butuh Allah. Aku fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falihada sirri adu fi yasari wa asari. Ana abdun sara fakhri dinna fakhri wa qtirari. Makanya gak membedakan saya ketika saya munajat kepada Allah, kata beliau. Baik dalam keadaan saya senang maupun dalam keadaan susah, merintihnya sama. Karena dalam rangka kefakiran di hadapan Allah, menunjukkan kefakiran diri di hadapan Allah. Coba lihat orang yang doanya sekedar qabul hajat. Lagi susah doang dia bisa nangis. Susah dia bisa bangun. Begitu senang, subuh aja nggak bangun. Ini jam segini mungkin baru bangun nih. Mana itu orang itu? Di rumah. Lagi belum butuh. Kalau udah butuh, udah ada musibah, dari baru. Itu yang sekedar qabul hajat. Tapi kata Imamul Haddad, saya ini dalam rangka menunjukkan kefakiran di hadapan Allah. Lagi susah ya merintihnya sama, lagi senang juga merintihnya sama, gak ada bedanya. Disitulah saya mendapatkan kebanggaan. Kebanggaan apa? Kebanggaan menjadi hamba Allah. Weh, ini makom tertinggi. Jadi kalau ada orang masih banggakan dirinya, banggakan keluarganya, banggakan hartanya, banggakan jabatannya, itu orang biasa. Ente bukan di situ lagi levelnya. Ya salam. Antum bukan di situ lagi level antum, udah pada naik ini. Subuhnya udah ke masjid, udah nggak usah lagi mau di mobil aneh, di rumah aneh. Itu mah level biasa. Tapi yang level tertinggi itu kalau orang hidupnya udah anak bangga jadi hamba Allah. Anak bangga jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak bangga sebagai muslim. Ya salam. Itu level bagus itu. Imamul Haddad ngajak kita ke sono. Habaib kita, kiai-kiai kita, para guru-guru mulia kita ngajak kita ke arah itu.
yang pada buat thariqah ngajak kita ke arah itu. Jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Dulu saya waktu di Taif, saya dengar penjelasan tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah itu waktu ditanya, apa yang paling membanggakanmu dari peristiwa Isra Mi'raj? Dijawab oleh Nabi, ketika Allah menyebut aku dengan sebutan hamba-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Aku senang sekali ketika Allah menyebut aku dengan sebutan hamba-Nya. Ya Allah, uswatun hasanah. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau ingin ngajarin kita. Beliau ingin ngajak kita. Arahnya ke sini dong. Nah, kalau arahnya ke situ, cakep nanti hidupnya. Makanya tadi kan dikatakan tadi dibawakan sama siapa qori kita, ada qori kita. Masih ada, itu pulang. Bagus tuh tadi bacaan. Banyak tahu qiraah kayaknya. Bapak-bapak juga saya lihat ini bagus semua nih bacaan. Cuman masih baru dalam hati ya kan. Belum diungkapkan di umum ya. Ya salam, ya salam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Terus wa huwa mu'min. Wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Itu surat apa itu? Al-Isra ya, ayat 19 ingat saya. Al-Isra 19. Wa man arada al-akhirah. Ini Allah membanggakan wa man arada al-akhirah. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat. Ini antum maunya akhirat apa dunia? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Kalau dua-duanya dunia dapat akhirat dapat, tapi kalau dunia doang akhiratnya belum tentu dapat. Tapi kalau mau akhirat doang ya lewat dunianya kan. Mau mana ada pernah dapat gitu viral itu di WhatsApp. Ada satu orang dari Afrika doa depan Ka'bah tuh fulus. Pernah dapat ya? Akhirnya dinasihatin sama langsung lagi. Ente doa jangan fulus aja. Dunia akhirat hasanah ente minta terhindar dari azab. Ada tuh viral itu dulu. Iya, tapi fulus. Jadi maksudnya dia saatnya dia doa maksudnya dia ngomong fulus minta fulus. Tapi dia niatin memang untuk apa? Ya untuk akhirat juga nggak masalah. Kita minta dunia kalau buat akhirat bagus. Kalau minta dunia buat sombong-sombongan ini yang bahaya. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Akhirat itu tidak diberikan buat orang yang sombong di buminya. Jadi kalau dia dikasih kelebihan rezeki terus dia pakai buat mewah-mewahan, buat nampang di hadapan orang, dia tahu siapa yang aneh. Yang kayak gini-gini nggak dapat akhirat masalahnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau antum minta sama Allah rezeki yang luas, tapi buat naik haji, buat umrah, buat nyenengin orang tua, buat nyenengin keluarga, buat nyenengin tetangga, buat nyenengin ulama, ya, masya Allah lah, barokah insya Allah. Nah, ngasuh anak yatim ya. Ada orang akhir zaman biaranya kucing. Kadang-kadang ada yang satu kucing 3 juta dipiara. Itu kalau buat anak yatim tuh berkahnya kayak gimana? Ya salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tarik lagi tadi. Apa saya sampaikan tadi? Wa man arada al-akhirah. Siapa yang tujuannya apa? Akhirat. Dia mau dapat akhiratnya. Dunia ini seenak-enaknya, sebagus-bagusnya, kurangnya apa? Nggak kumpul bareng Rasulullah SAW. Di akhirat ada Rasulullah, ada para nabi, ada para aulia yang kita sebut-sebut namanya. Di akhirat ada semua. Wasa'alaha sa'yaha. Saya tadi buka di tafsirnya di Ibn Katsir, mutaba'ah, yaitu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesungguhan kita wasa'alaha sa'yaha,
Kita berusaha tujuannya ke sana, maksudnya mengikuti iktida di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangan mana ya? Dan Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad. Dan dia mah bahaya. Wa sa'alaha sa'yaha, berjuang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyakin amalan-amalan di dunia. Dari amalan-amalannya Rasulullah seperti sekarang ini, bulan Syawal ini ada puasa ada sunnah puasa berapa hari? 6 hari udah semuanya udah. Nah, yang belum Senin masih keburu nih. Senin itu masuknya tanggal berapa? 24. Nah, Senin 24 kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas 29 tuh. Jangan sampai batal, Senin sampai Sabtu. Masih ada keburu nih. Yang belum sama sekali. Pahalanya apa? Setahun puasa. Banyak yang tinggal. Banyak orang kita nih kalau dibilang ini sunnah nih begini. Ya, sunnah kan? Ya wah. Maksudnya gimana? Ada orang ngeremehin sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Bukan nggak apa-apa, nah ini nih kurikulumnya nih nggak apa-apa. Mestinya rugi, mestinya dapat duit, nggak dapat duit, nggak apa-apa. Dengan pahala nggak apa-apa. Mestinya dapat duit, nggak dapat duit, rugi ya. Fulus. Ini apa ini? Ini jari. Belum makan nasi uduk sih. Jari dibilang fulus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya salah. Bentar antum, pokoknya kalau habis dengar ceramah sering nyebut ya salam. Ya, jadi barokah ya salam nama Allah. Biar kita selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Meninggalkan sunnah memang tidak dosa, tapi meremehkan sunnah malah petaka. Ada di kitab Riyadhus Shalihin. Antum baca kitab Riyadhus Shalihin ya? Kitab ya? Ada? Riyadhus Shalihin di rumah punya. Harus beli. Riyadhus Shalihin lil Imam Nawawi. Bagi ulama dulu ini kitab paling penting ba'dal Quran. Setelah Quran kalau bisa umat Islam punya kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kitabu ilmin, kitabun qad hawa ilman katsira, 'alaika bidarsihi fi kulli yawmin wa la ta'dil bihi lailan samira. Perkataan siapa? Perkataan guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, pendiri Al-Khairat. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab ilmu, kitab yang mencakup di dalamnya berbagai macam ilmu. Sebaiknya kau pelajari kitab Riyadhus Shalihin setiap hari. Jangan jadikan melek matamu kecuali kitab Riyadhus Shalihin. Gak ada hadis dhaif di dalamnya, sehingga semua kalangan terima ini kitab. Dan kalau di kalangan kita hadis dhaif diterima selama bukan masalah hukum, fadhailul amal, tapi ada beberapa kalangan nggak mau. Tapi kalau Riyadhus Shalihin semua terima. Di kitab Riyadhus Shalihin ada suatu riwayat di mana ada satu orang makan di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah digini-gini, otomatis aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan. Waktu itu makan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai tangan kiri. Kita semua tahu teorinya. Makan pakai tangan apa? Ini di mana pakai tangan kiri? Rasulullah ingetin, padahal tangan kanannya sahih, tangan kanannya sehat-sehat aja. Ada orang nggak punya tangan, kalau nggak punya tangan nggak apa-apa, mampu pakai tangan kiri. Ada orang bahkan saya belum lama dapat video di WA, dia nggak punya tangan sampai makannya pakai kaki ya. Betapa harus banyak bersyukurnya kita. Bersyukur itu dengan mengamalkan sunnah di antara. Kata Nabi, kul biyaminik, sahabatku, makanlah dengan tangan kanan. Gak bisa. Dia ngomong apa? Gak bisa karena dia udah asik pakai tangan kiri. Padahal tangan kanannya
sampai sehat. Rasulullah ingatkan 2 kali, ingatkan 3 kali. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Gak bisa, kata Nabi. Kalau begitu gak bisa. Semenjak itu tangannya lumpuh, langsung lumpuh total, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dipakai lagi. Jangankan buat makan, buat yang lain juga nggak bisa, lumpuh udah. Ini masalahnya yang saya ungkapin lagi dari awal ya. Meninggalkan sunnah tidak dosa, tapi meremehkan perkara sunnah malah petaka. Antum kenal sama Imam Abdullah bin Abbas? Imam Abdullah bin Abbas kenal? Ya salam. Sahabat Nabi, sepupu Nabi, Ahlul Bait radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah waktu ngajar di masjid di Taif. Di Taif, pernah ke Taif belum? Taif. Hah? Makanya nanti kalau berangkat umroh minta sama travelnya, saya mau ke Taif. Soalnya sekarang udah diperbolehkan. Sayang kalau nggak ke Taif. Di sana ada masjid Imam Abdullah bin Abbas, ada kubur Imam Abdullah bin Abbas, ahli tafsir. Sahabat itu semua nanya Quran sama Imam Abdullah bin Abbas karena beliau yang dapat doa dari Rasulullah jadi ahli tafsir. Untuk tahu nggak? Beliau lagi pengen ngajar di masjid, pada suatu ketika nggak bisa ngajar, nangis dari awal sampai akhir pelajaran. Kayak kita sampai waktu pelajarannya selesai nangis doang, nggak jadi ngajar. Katanya murid-muridnya, "Ma biki ya Imam, ada apa denganmu?" "Asabani musibah, aku terkena musibah." "Ayo musibah ya, musibah apa?" Tadi saya lupa, kaki apa saya masuk masjid tadi? Kaki kanan apa kaki kiri saya masuk? Kata muridnya, "Imam ini kan perkara sunnah. Kenapa sampai ditangisi sampai akhirnya nggak bisa ngajar?" Bukan masalah sunnahnya, berarti waktu aku masuk masjid tadi di hatiku tidak ada nama Allah dan Rasul. Jadi saya mau tanya sekarang, antum tadi ingat nggak? Antum masuk kaki kanan apa kaki kiri? Ngeh nggak? Kalau kata orang Jakarta, ngeh nggak? Ngeh nggak itu? Ada nggak yang lupa? Nggak bisa makan ini yang lupa. Saking sedihnya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Sahabat kayak begitu sama sunnah. Ya saya nggak berlama-lama, nanti jam 8 soalnya pada mau ada acara lagi. Dia udah tunggu bininya ini, sebagian udah di WA. "Pak, mana belum pulang nih?" Ya kan? Bini udah nanya kan. Ibu Ruqayyah, Ibu siapa masih toh ya. Udah pada nanyain. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Sebagai penutup para hadirin, insya Allah mudah-mudahan kita ini barokahnya banyak. Tadi saya bilang di acara ini kalau dihitung pahalanya nggak ada yang bisa hitung. Datang sebelum subuh, coba bayangin. Terus di sini ada subuh jamaah, udah banyak datang dengar fadilah subuh jamaah. Udah gitu baca wirid, ya, baca doa. Udah gitu jalan lagi ke masjid. Apalagi antum nih, sebagian nih dapat pahalanya 2 masjid. Ada 1 masjid, antum 2 ya. Yang masjidnya dulu baru kemarin ya. Benar gak? 2 masjid. Ya salah. Itu Pak, maksudnya ada mau nyenengin. Ada yang 2 masjid dapatnya. Iya kan? Dulu sholat di masjidnya, kemari lagi. Masya Allah ya salam. Udah gitu duduk silaturahim, baca salawat tadi kita dengerin tausiah yang tadi Ustaz sampaikan, ya kan, pentingnya kita menuntut ilmu terus supaya wawasan kita tentang Islam itu luas gitu. Islam nggak mengajarkan kebodohan, nggak mengajarkan kefakiran, justru orang-orang tuh terhindar dari kebodohan karena datangnya apa? Islam. Cuman kan agak ini ilmu kan banyak diambil sama sono diakuin. Padahal dari Nabi Muhammad SAW nggak ada ilmu selain dari Nabi Muhammad, mana ada. Saya baca di tafsir Al-Baghawi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu datang bawa uswah, bawa contoh-contoh yang baik. Itu penerjemahan wa ma arsalnaka illa
Rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat untuk seluruh alam. Itu saya tafsir Al-Baghawi ya. Itu Rasulullah datang bawa contoh-contoh yang baik. Kalau ada orang mukmin ngikutin Nabi, dapatnya dunia akhirat. Kalau ada orang tidak beriman ngikutin Nabi, dapatnya dunia doang, akhiratnya kagak. Gitu. Tafsir Baghawi. Ayo, ilmu sedekah dari mana? Ilmu sedekah. Ya Rasulullah lah sebelumnya. Ente mau pakai hitung-hitungan akal susah kan? Logika. Punya duit 1 juta disedekahin 500.000 tinggal berapa? Kurang apa nambah? Kurang kalau logikanya. Tapi kalau keimanan yang diajarkan Nabi kata berkata. Ma'na qasad sadaqatun minimal. Sedekah nggak ngurangin harta. Bal yazdad sampai 3 kali bahkan. Rasulullah sampaikan akan tetapi bertambah. Ada orang belum beragama Islam, insya Allah kita doain pada masuk Islam. Itu dia sedekah, dia ngasih orang fuqara, ngasih fakir miskin apa semuanya, rezekinya naik kan? Fulusnya tambah banyak kan? Tambah banyak. Tapi dia dunia doang, kalau kita dunia akhirat, makanya jangan salah. Ini di dia nih yang orang-orang kaya dunia tuh ada dengar ada yang sedekahnya tuh 50% dari hartanya, ada yang sampai 90%. Antum berapa persen? Biasa. Tadi coba tromolnya dilihat masih ada yang 2.000 nggak? Masih ada? Coba dibilangin kalau 2.000 gitu susah Pak. Yang gedean dikit. Yang gede sedekah. Ya minimal 10.000 lah. Sekarang kan udah naik semua. Biasa. Iya, kurang 50.000 sedekah. Mana ada ceritanya orang sedekah susah? Nggak ada. Jangan jauh-jauh lah. Pernah lihat nggak di kampung nih? Si Fulan tuh sedekah mulu, susah hidupnya sekarang. Ada. Yang ada apa? Mikir lagi. Mikir lagi. Ya salah. Hah? Sedekahnya apa? Sedekahnya banyak. Rezekinya apa? Banyak. Nikmatnya juga banyak. Orang sedekah itu kayak ngeluarin kotoran. Antum makan nih, makan terus. Makan yang enak-enak. Tapi enggak apa? Enggak mengeluarkan kotoran, kira-kira gimana? Nah, 2 hari ya, 3 hari aja. Wah, BPJS sudah. Betul enggak? Iya kan? Berarti mesti dirawat sudah urusannya. Itu orang bisa-bisanya sehari kagak sedekah sama sekali, sama aja dia nggak buangin kotoran itu. Mana bisa enak hidupnya? Antum nih kalau udah kebek-kebek nih, ya saya kasih tahu nih, insya Allah bisa ngamalin ya. Ya salam dulu, itu ya salam. Antum kalau udah merasa susah, gelisah, suntuk kayak ada masalah yang beban ya, ambil duit ya, cari orang susah. Gak usah pakai ngomong itu susah, jangan begitu, jangan susah. Wajah ini kan dia menunjukkan kan dia susah. Kasih sedekahin kemana-mana, beres, bener-bener. Wallah, ini langsung nih. Penyakit, kesedihan, kegundahan hilang. Orang lucu, kadang-kadang udah suntuk nih, udah stres nih, udah pusing nih, terus kemana? Ke puncak. Lah, kena macet puyeng lagi deh. Sampai sono kadang-kadang sama bininya orang udah capek di jalan nih, dapat villa ya kan, kontrak villa ya. Begitu dapat villanya, bini nggak cocok, rame lagi, ribut di sono. Ada kayak begitu di sini? Mana di orangnya? Kata babi, kata suaminya, gue ngeluarin duit banyak, pengen hidup senang, kenapa jadi berantem begitu? Kagak usah kemari kan? Gitu kan? Ya kan? Coba deh, antum. Ya, misalnya keluarga lagi pada puyeng nih, bini, anak pada puyeng, ajak sama antum ajak ke mana? Ke Pondok Aita, pesantren anak yatim. Ente ajak ke sono, bawa nih makanan-makanan enak, ente makan bareng di sono. Sama bini ente, sama anak ente, sama anak yatim. Habis itu, kedua bekalin fulus. Pulang, buah harga banget. Ya
salam. Atau setidaknya Anda datang ke rumah orang tua Anda, bawa deh tuh martabak, ya nggak? Telurnya 3 jangan 1. Nanti telurnya susah. Kalau buat orang tua telurnya 1, martabak telurnya susah. Dan jangan pakai telur ayam, telur bebek. Telur ayam sih telur dadar. Ada aturannya sih. Ini udah mulai nih, martabak pakai telur ayam nih. Ini menyalahi kaidah. Betul kan? Kayak kebuli pakai ayam. Nah, ini udah masalah. Kebuli pakai daging kambing, nasi uduk boleh pakai ayam. Semua ada aturan. Jangan aturan boleh. Sekarang kopi, orang minum kopi pakai es. Ini orang dulu kalau hidup geleng-geleng kepala. Minum kopi pakai es. Orang dulu dingin udah gak diminum, dibuang. Benar kan? Ini kan sebagian banyak orang dulu. Ya salam. Benar kan? Kopi pakai es. Ini bakalan datang nanti nggak lama lagi. Mie rebus pakai es. Es aja. Jangan nggak lama lagi. Bosan habis ngomong gini kan belum lama tuh Anda dengar tuh berita di Jepang udah mulai tuh. Mie rebus pakai es. Ntar bentar lagi masuk lagi. Mie rebus pakai es. Nah, sayur sop pakai es. Kacau. Ya salam. Semua ada kaidah. Ya nggak apa-apa sih pakai telur ayam juga. Cuman telur bebek besar. Ya salam. Cuman jadi kebahagiaan itu gimana gitu? Ketika kita membahagiakan orang lain. Dan itulah cara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan semuanya tambah barakah, tambah bahagia. Mohon maaf lahir batin. Sebagai penutup saya mau berkisah satu. Ini penting sekali. Jadi hati-hati akhir zaman ini banyak fitnah. Banyak apa? Fitnah. Nah, fitnah ini akhirnya teradu, banyak orang diadu, banyak orang ribut ya. Kita mesti pintar menyikapinya. Kita ikutin, ada dulu cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Siapa Al-Imam siapa? Ali Zainal Abidin Ibnul Imam Husain. Cucunya Nabi langsung. Anaknya Sayyidina Husain. Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali ini didatangi nama beberapa orang. Pengen mungkin sahabat yang dulu berperang sama kakeknya, yaitu Sayyidina Ali. Ya, Imam Ali, bagaimana pendapatmu tentang sahabat-sahabat yang waktu itu berperang? Wah, ini kan pancingan serem ini. Ini pertanyaan serem ini memancing ini. Kalau dikomentari kan jadi bahaya ya. Jadi nggak semua harus dikomentari gitu. Nggak semua harus dikomentari. Tapi Imam Ali Zainal Abidin, ini cucunya Nabi, ahli Quran. Dijawab sama ayat-ayat Quran. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Surat apa itu? Al-Hasyr ya? Orang-orang muhajirin katanya Imam Ali Zainal Abidin. Sahabat dari kalangan muhajirin yang datang ke Madinah. Sahabat dari kalangan muhajirin, mereka diusir dari negeri mereka oleh kaum kufar waktu itu. Meninggalkan Mekah, meninggalkan rumah-rumah mereka. Rumah kan mahal, berat orang ninggalin rumah. Meninggalkan harta-harta mereka. Yang mereka cari apa? Yang mereka cari adalah karunia Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah penolong atau pembela agama Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam perjuangannya. Yang berfirman ini siapa? Yang berfirman ini siapa? Allah. Allah yang menilai kaum muhajirin orang benar dalam perjuangan, tulus dalam perjuangan siapa? Allah. Allah. Anda nggak berani mengomentari muhajirin. Keren nggak? Keren nggak? Jawabannya Al-Hasyr ayat 8. Kemudian beliau lanjut lagi.
ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-Hasyr ayat 9. Nah, sekarang Allah berfirman tentang kaum Ansar. Siapa kaum Ansar? Mereka yang sudah bertempat tinggal di Madinah sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka adalah penduduk yang memiliki rasa suka, rasa cinta akan orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Orang kita cerah nih, biru tuh, cakep. Tidak ada terletak dalam jiwa mereka keinginan ingin dibalas dari kebaikan yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Ini pengakuan bukan dari manusia. Ini pengakuannya Allah terhadap kaum Ansar. Itu artinya kaum Ansar begitu. Bukan Muhajirin mereka cinta, mereka memberi kepada Muhajirin, mereka tidak minta balasan, tidak berharap. Bukan kita lagi tidak berharap. Mereka lebih mementingkan kebutuhan kaum Muhajirin saat itu. Angin dia pergerakan ombak. Insyaallah, subhanallah. Pegangan bang, pegangan. Aduh, biar deh. Goyang. Sensasi luar biasa kita bang. Aduh, udah. Goyang. Mantap. Ayo saat perahu juga om ya? Nah, perahu. Mantap. Digoyang mantap. Sahabat, kalau mau masuk dalam golongan sahabat, ini apa yang berfirman? Katakanlah, ya qulu mereka senantiasa berkata, apa yang mereka katakan? Rabbana billah, Allah billah kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang-orang yang dahulu kami yang beriman kepadamu. Jadi jangan komentari kejelekan orang-orang yang sudah lewat. Doain biar diampuni Allah selama kita mukmin. Selesai. Kalau udah begitu gitu. Oh, itu mukmin ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Oh, pakai tentang om ya? Amanu. Pada kita Mantap, ya mantap. Belok, belok. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Itu surat apa tadi itu? Surat apa? Al-Hasyr ayat berapa? Ayat 8, 9, 10. Insyaallah ilmu dari Imam Al-Zainal Abidin bisa membantu kita pintar menyikapi keadaan. Ya, pintar menyikapi keadaan. Jangan terpancing mengomentari sesuatu yang terjadi. Dan membalikkan kepada ayat-ayat suci Al-Quran sehingga keutuhan persaudaraan Muslim tetap terjaga. Allah jaga semua kita, Allah jaga habaib kita, para kiai kita, orang-orang saleh sekitar kita, semuanya disatukan oleh Allah. Allah jaga negara ini, Indonesia, insyaallah. Allah berkahi kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.